Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Indra Firdiansyah, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai proses seleksi dan rekrutmen pegawai. Kami di sini tuh mengangkat contoh perusahaan jasa laundry bernama Clean Fresh Laundry yang berlokasi di Tanjung Pinang. Saksikan video kami ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan profil dari perusahaan kami dengan nama Clean Fresh Laundry, lokasi Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jenis usaha pelayanan jasa laundry profesional. Tahun berdiri 2022. Jumlah karyawan lebih kurang 20 orang. Selanjutnya, visi misi. Visi kami menjadi layanan laundry terpercaya dan paling diminati di Tanjung Pinang dengan standar kualitas internasional, pelayanan terbaik, serta komitmen terhadap efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyediakan layanan laundry yang higienis, cepat, dan profesional. Lalu, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan sopan. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Keempat, mengintegrasikan teknologi digital dalam proses manajemen order dan komunikasi pelanggan. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi mutu dengan kontrol kualitas yang ketat dan SOP kerja yang terstandar. Nah, selanjutnya itu materinya yaitu nilai-nilai utama dan layanan unggulan Clean Fresh Laundry. Nah, adapun nilai-nilai utamanya mencakup 5 nilai, yaitu yang dimana pertama profesionalitas, yang kedua integritas, dan yang ketiga itu pelayanan prima, yang keempat disiplin, dan yang kelima terakhir itu ada inovasi. Nah, tidak hanya itu, ada layanan unggulannya seperti cuci setrika kiloan atau regular dan express. Nah, yang kedua itu ada dry cleaning untuk pakaian khusus. Nah, yang ketiga itu tidak hanya itu, tetapi ada antar jemput laundry secara gratis radiusnya 5 km. Nah, yang keempat itu pelayanan kilat 6 jam bisa selesai. Nah, yang kelima itu paket langganan bulanan, bisa untuk anak kos dan orang kantoran. Nah, yang terakhir itu yang keenam ada pemesanan via WhatsApp dan layanan pelanggannya cepat tanggap. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya itu mengenai struktur organisasi. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasinya sendiri. Salah satunya itu Clean Fresh Laundry. Struktur organisasi Clean Fresh Laundry yaitu Katrina Janita sebagai HRD Manager, bertugas untuk merancang strategi rekrutmen, membuat SOP seleksi, dan melakukan kontrak kerja. Yang kedua itu Yundari Wiswarni, saya sendiri sebagai supervisor operasional, bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan serta menilai performa pelamar. Yang ketiga itu Alivia Kalina sebagai staf administrasi, bertugas untuk mengelola dokumen pelamar, mencetak kehadiran, dan melakukan evaluasi kontrak. Nah, yang keempat yaitu Putri Okvitasari sebagai trainer internal, bertugas untuk memberikan pelatihan teknis dan etika kerja kepada pegawai-pegawai baru. Yang kelima yaitu Patahila sebagai koordinator kurir. Nah, bertugas untuk menguji dan menilai kemampuan kurir, termasuk dari penguasaan rute dan etika pelayanan. Kemudian, adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Salah satunya perusahaan Clean Fresh Laundry yang kami dirikan. Seiring bertambahnya pelanggan dan meningkatnya volume laundry, Clean Fresh Laundry ini menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yaitu yang pertama, banyaknya karyawan yang tidak teliti. Maksudnya adalah karena karyawan tidak teliti, pakaian pelanggan itu sering tertukar, kemudian ketika disetrika itu kurang rapi. Yang kedua itu kinerja kurir kurang efektif. Nah, karena kurir yang gak efektif tadi, sering terjadi keterlambatan pengiriman laundry akibat
tidak disiplin dan ketidakpahaman rute. Yang ketiga yaitu karyawan baru minim pengalaman. Nah, kebanyakan dari karyawan-karyawan yang melamar di Clean Fresh Laundry ini umumnya itu dia sebelumnya belum pernah bekerja di laundry. Nah, yang keempat yaitu disiplin kerja yang rendah. Karyawan itu sering izin mendadak atau absen tanpa koordinasi, membuat disiplin di perusahaan itu rendah. Nah, dari permasalahan itu, Clean Fresh Laundry terkena dampaknya. Itu salah satunya meningkatnya komplain dari pelanggan, terus turunnya reputasi dan kepercayaan pelanggan, dan membebankan beban kerja tidak merata dan meningkatnya tekanan tim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami. Nah, di sini kami itu menghubungkan masalah yang sering terjadi di Clean Fresh Laundry dengan solusi seleksi dan rekrutmen yang tepat, supaya pegawai yang diterima juga memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada 4 masalah utama dan masing-masing langsung kami tangani lewat cara seleksi dan rekrutmen yang pas. Nah, contoh masalahnya itu seperti pakaian tertukar dan tidak rapi. Nah, pada seleksi ini kami melakukan uji menyetrika, melipat, kemudian dilihat hasilnya rapi atau enggaknya, teliti atau enggaknya. Kemudian kami tulis di rekrutmen, lowongan dibuat dengan syarat harus teliti dan diutamakan yang sudah pernah kerja di laundry. Kemudian ada juga masalah kurir terlambat dan tidak paham rute. Nah, pada seleksi ini kurir dites soal jalan-jalan di Tanjung Pinang, kemudian cek SIM dan motornya, kemudian plus uji simulasi antar laundry. Kemudian di rekrutmen itu kami meletakkan diprioritaskan orang lokal yang udah kenal jalan, kemudian punya motor sendiri dan bisa pakai Google Maps. Nah, pada masalah yang berikutnya itu ada pelamar belum berpengalaman. Nah, pada seleksi ini kami berfokus di tes kemampuan dasar aja dulu. Yang penting tuh ada semangat belajar. Kemudian di rekrutmen kami menuliskan lowongan dibuka buat fresh graduate, tapi wajib ikut pelatihan dulu sebelum mulai kerja. Kemudian ada juga masalah disiplin kerja rendah. Pada seleksi kami melakukan dari awal seleksi dilihat siapa yang datang tepat waktu, sopan, dan serius. Ada studi kasus soal disiplin kerja. Kemudian di rekrutmen itu di lowongan ditekankan pentingnya disiplin dan dijelaskan akan ada probation selama sebulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi yang dibutuhkan. 1. Tugas cuci dan setrika 3 orang. Kriterianya itu minimal lulus SMA, rapi, teliti, dan mampu menyetrika berbagai bahan kain. 2. Petugas packing 1 orang dengan kriteria mampu melabeli dan mengemas pakaian dengan cepat dan akurat. 3. Kurir antar jemput 2 orang dengan kriteria SIM C aktif, paham area Tanjung Pinang, dan mampu komunikasi dasar. Yang keempat, admin customer service 1 orang dengan kriteria terampil menggunakan WhatsApp bisnis, sopan, dan paham komputer dasar. Selanjutnya proses seleksi dan rekrutmen. Yang 1, perencanaan rekrutmen. Pertama, HRD dan SPP identifikasi kebutuhan setiap bulan. Terus, tentukan posisi dan kriterianya. Lalu, menyusun SOP dan sumber estimasi biaya. Kedua, sumber rekrutmen. Bisa lewat online melalui Facebook, Google, atau Google Form. Kalau offline, bisa menggunakan brosur, poster, atau rekomendasi. 3. Tahapan seleksi. Yang pertama, administrasi atau cek berkas. Kedua, simulasi kerja atau uji praktik cuci, setrika, atau packing. Yang ketiga, tes disiplin dan etika. Terus ada wawancara, dan jika diterima ada pengumuman di WA.
keempat, pelatihan karyawan baru selama 3 hari. Hari pertama itu kita melakukan pembelajaran tentang aturan dan SOP. Lalu hari kedua melakukan pelatihan teknis dan etika. Lalu hari ketiga simulasi dan evaluasi. Selanjutnya yang kelima masa percobaan atau training selama 1 bulan. Itu kita melakukan evaluasi disiplin, hasil kerja, sikap dan komplain. Jika lolos, kita akan diberikan kontrak selama 6 bulan plus bonus kehadiran. Baiklah, sekian pembahasan dari materi yang sudah dipaparkan. Kami menyimpulkan bahwa Clean Fresh Laundry menerapkan proses seleksi dan rekrutmen yang jelas, terencana, dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Mulai dari perencanaan, seleksi administrasi, tes praktik kerja, hingga pelatihan. Nah, tujuannya itu untuk memastikan karyawan yang direkrut benar-benar kompeten, disiplin, dan sesuai standar layanan perusahaan. Proses ini juga dilakukan untuk mengatasi masalah internal. Kemudian, dengan cara ini, perusahaan ingin terus meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan di Tanjung Pinang. Sekian pembahasan materi dari kami, kelompok 5. Kiranya materi kami dapat bermanfaat bagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua.